Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa. Jadi, Humboldt di Eropa dan studi Sapir di Amerika menunjukkan bahwa bahasa memiliki pengaruh yang besar terhadap cara berpikir anggota masyarakat yang berbicara satu bahasa yang berbeda dengan pemikiran anggota komunitas lainnya yang berbicara satu bahasa, meskipun ini tidak menjelaskan jenis hubungan antara bahasa dan pemikiran, kecuali bahwa menjamin. Leward mengatakan bahwa struktur linguistik atau struktur linguistiklah yang menentukan pikiran dan mengendalikan sepenuhnya. Oleh karena itu, pengetahuan manusia tentang dunia ini, mereka ada pandangan di dalamnya, pandangan mereka tentang itu dan sikap mereka terhadapnya berbeda menurut bahasa yang mereka gunakan. Salah satu ciri terpenting dari studi linguistik di paruh pertama abad ini adalah apa yang disebut structural approach descriptive dan Diefenfeld dianggap oleh mereka yang telah melakukan untuk menampilkan tren di Amerika dan di seluruh dunia. Dan pendekatan ini adalah salah satu pendekatan terbaru dalam studi linguistik. Aturan telah menjadi deskriptif dan tidak normatif. Bahasa linguistik bahwa Robanoma melakukan banyak eksperimen pada hewan untuk membuktikan teori mereka, dan pandangan para sarjana ini adalah bahwa bahasa adalah sekelompok kebiasaan, seperti kebiasaan perilaku lainnya. Dia adalah pendukung gagasan kunci linguistik, dan pengaruh ini pada doktrin psikologi perilaku memiliki 3 hasil. Yang pertama atau bagian A, melihat fenomena bahasa dan mempelajari fenomena itu saja. Seperti kebiasaan perilaku lainnya, mengabaikan studi makna dengan alasan bahwa itu bukan aspek eksternal yang dapat dipertimbangkan oleh metode ilmiah tematik yang digunakan dalam ilmu pengetahuan alam. Bagian 2 atau B, ahli bahasa berfokus pada bahasa lisan sebagai sistem fenomik di tempat pertama, dan semua minat mereka pada sistem fenomik sebagai aspek pertama dan dasar bahasa. Bahasa asing pandangan yang berlaku pada satu waktu adalah bahwa ada ketidakseimbangan antara mempelajari bahasa asli dan mempelajari bahasa asing yang harus dipelajari atau diinginkan oleh siswa tersebut. Terus yang C, gunakan metode ilmiah eksperimental untuk mengarah fenomena linguistik ke eksperimen dan untuk membuktikan atau menyangkal validitasnya. Bahasa asing dijelaskan secara teoritis dan studi perbandingan dilakukan di antara mereka, dan bahasa lain digunakan dan materi pendidikan dan metode khusus digunakan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan mempelajari bahasa-bahasa ini tanpa pengetahuan tentang prinsip-prinsip pendidikan yang memfasilitasi proses pembelajaran bahasa-bahasa. Terus keluarga psikolinguistik, studi psikolinguistik yang biasanya mencakup Sapu Skinner yang tidak tumbuh lunak karena tidak dibuktikan secara eksperimental bahwa menghentikan organ bicara melalui anestesi menghentikan kemampuan berbicara dan berpikir. Di Amerika, pengalaman Skinner menyebut bahasa sebagai kebiasaan yang didapat serta kebiasaan lain yang diperoleh seseorang selama perjalanannya dan masa kanak-kanak ke kedewasaan. Dengan pikirannya halaman kosong yang sama sekali tidak berisi bahasa, kami memelihara keberhasilan anak dalam memperoleh kebiasaan tersebut. Studi Pavlov, Nemong, dan Luria dari Uni Soviet, studi yang dilakukan oleh Pavlov dan beberapa sarjana di sana setuju dengan apa yang dia katakan oleh Skinner dan sekolahnya di Amerika, di mana para sarjana ini percaya bahwa bahasa terdiri dari tanggapan terhadap eksternal pengaruh sehingga bentuk yang dapat diterima secara sosial melakukannya untuk membentuk kebiasaan pada individu, dan kebiasaan ini dibentuk dan diperbaiki oleh pakaian yang disediakan oleh masyarakat kepada individu. Baik masyarakat ini diwakili oleh orang tua dalam masalah di masa kanak-kanak
atau diperpanjang lebih jauh di tahap kehidupan lanjutan. Ketika anak belajar bahasa dengan cara ini, dia akhirnya mencapai menghafal raksan, sejumlah model kalimat yang dapat didiversifikasi dengan cara yang berbeda sambil tetap mempertahankan dasar dari masing-masing sebagaimana adanya. Dan ketika individu dipengaruhi oleh eksternal pengaruh, ia menanggapinya dengan salah satu model yang disimpan. Ini studi linguistik pertama yang tidak mewakili semua studi yang dilakukan dalam eksperimen linguistik.